Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini sekaligus perayaan kedua Pentakosta di Gereja HKBP tertulis dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos, kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Ia adalah jaminan bahwa sekalipun segalanya terlihat mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan, tetapi dalam kuasa Tuhan, segalanya menjadi mudah dan mungkin. Maka tidak heran, catatan kitab suci kita banyak berbicara tentang janji dan nubuat yang menyatu serta menyertai karya Roh Allah dalam perjalanan hidup manusia. Bahkan peristiwa ajaib pun terjadi dalam peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2, ketika para rasul bernubuat dengan bahasa asing yang bisa dimengerti oleh orang-orang di luar mereka. Itu terlihat tidak mungkin dan bahkan mereka dianggap mabuk. Padahal sesungguhnya itu adalah karya Roh Kudus yang melampaui kemampuan manusia. Sobat Kairos, renungan ini merupakan awalan kisah kehidupan orang Israel dalam perjalanan pulang dari Mesir. Mereka selalu ketakutan dan tidak yakin akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka. Mereka tidak yakin akan ada air di padang gurun, tidak yakin akan ada makanan di padang gurun, dan memang secara logika manusia itu adalah kondisi yang mustahil orang dapat bertahan hidup. Dan sekali lagi kuasa Tuhan menjawabnya dengan manna dan burung puyuh, dan masih banyak lagi hal lain. Meskipun keserakahan membawa mereka pada kebinasaan. Sobat Kairos, peristiwa keajaiban Tuhan sungguh-sungguh membuat umat itu takjub sekaligus kepada Musa. Dan bahkan Tuhan sendiri mengatakan siapapun bisa seperti Musa meskipun mereka bukan nabi. Dan pada saat itu Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Sobat Kairos, ini adalah sebuah jaminan bagi kita dengan kuasa Roh Tuhan, segalanya bisa terjadi.
Maka siapapun kita, jangan pernah kehilangan keberanian berjuang meraih kehidupan yang terbaik. Siapapun kita, jangan pernah takluk kepada keadaan, meski semuanya tampak begitu mustahil bagi kita. Namun kuasa Roh Tuhan akan bisa mengubah segalanya bagi kita. Ini menjadi semangat baru bagi kita menjalani hidup dalam segala tantangan. Kuasa Roh Tuhan menjadi energi baru bagi kita menerobos segala misteri kehidupan di dunia ini. Sebab dalam Roh Tuhan kita sendiri akan memandang kebaikan Allah yang melimpah, baik dalam menyelamatkan maupun dalam memelihara hidup kita. Salam Pentakosta, terimalah kuasa Roh Tuhan yang tak terbatas. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.